Tetap saya akan mengungkap kebenaran ini dengan cara bagaimana meneruskan langkah-langkah saya terdahulu yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Saya akan nagih. Apa yang saya sampaikan ini benar-benar mendorong siapapun yang jadi pemimpin di negeri ini haruslah kuat. Kapan ditindaklanjuti? Mana hasilnya? Seperti itu. Haruslah tegar dan tidak pernah menyerah untuk mengemban misi yang luar biasa penting. Artinya bagaimana keterpaduan kita, kolaborasi yang ada antara Antasari dan pihak saya, almarhum Nasruddin Zulkarnain Iskandar, untuk bagaimana kita menyatukan kekuatan untuk mengungkapkan sebuah kebenaran itu. Dan juga perlu dukungan para pemimpin, dukungan sepenuh hati. Begitupun tentunya juga si tersangkanya kan, ya terlapornya tersangka lah, ya sekarang udah tersangka, sekarang udah dijadikan tersangka. Sang pemimpin dihadapkan pada pilihan membela teman-teman dekatnya, kelompok politiknya, atau siapapun. Sudah sangat jelas sekali, sehingga sudah diputuskan. SBY terpancing strategi Antasari. Tidak diragukan lagi, Antasari Azhar sebagai mantan Ketua KPK tentu memiliki otak yang cerdas. Setiap langkah yang akan ditempuh untuk mencari keadilan dan menjadi keinginannya membongkar kasusnya pasti sudah dipikirkan matang-matang. Kasus tuduhan otak pembunuhan Nasruddin yang mengakibatkan dirinya menjalani pidana sekitar 8 tahun penjara diyakini sebagai bentuk rekayasa. Rasa penasaran yang masih menggelayuti pikirannya, siapa dalang di balik kejadian ini, tidak akan padam sebelum semuanya terbuka terang benderang. Langkah untuk mengembalikan citra dan nama baik mulai dilakukan setelah mendapat gerasi dari Presiden. Upaya pertama telah dilakukan dengan melaporkan ke Barreskrim untuk kembali membuka kejanggalan-kejanggalan dalam proses hukum yang telah dilalui. Hilangnya berbagai macam barang bukti yang tidak bisa ditunjukkan di pengadilan sebagai dasar vonis hukuman yang diterimanya. Walau meyakini bahwa kasusnya dikriminalisasi, namun Antasari tidak menyebutkan dalam laporannya siapa orang yang dimaksud sebagai dalangnya. Disinilah terlihat strategi sedang dimainkan oleh Antasari. Karena tidak memiliki bukti kuat menyebut nama pelaku rekayasa kasusnya, laporan di Barreskrim tidak menyebut nama seorang pun yang dilaporkan. Namun dalam konferensi pers, nyata-nyata nama SBY dan Haritano dikaitkannya. Menyebut Haritano adalah orang yang datang ke rumahnya dan membawa misi dari Cikeas. Tujuannya meminta agar Aulia Pohan tidak ditahan. Pemilihan waktu yang tepat untuk mengungkapkan sehari menjelang pencoblosan dipilih dengan alasan ada kesamaan tanggal terbunuhnya Nasruddin. Diyakini bahwa ini adalah mendapatkan reaksi yang super cepat dari SBY karena sedang memiliki kepentingan terkait majunya Agus Harimurti Yudhoyono di ajang Pilgub kala itu. Isu negatif tentu dikhawatirkan oleh SBY karena bisa menyebabkan suara putra mahkota tergerus. Umpan bola di kotak penalti dari Antasari pun disambut oleh SBY dengan melakukan konferensi pers malam harinya. Bahkan tanpa pikir panjang, kasus yang dianggap fitnah dan pencemaran nama baik ini langsung dilaporkan ke Barreskrim. Pancingan Antasari berhasil memperdaya SBY. Laporan dari pihak SBY inilah yang ditunggu-tunggu oleh Antasari. Dengan cara ini, maka dia berharap suatu saat dalam pemeriksaan di kepolisian, pihak-pihak yang dicurigai bisa dimintai keterangan kesaksiannya bahwa Haritano sempat datang ke rumahnya. Akan diungkapkan dan dikonfronterir dengan pihak-pihak terkait. Apakah benar pengusaha media itu adalah suruhan dari SBY? Selain itu, apakah Haritano benar-benar diutus oleh SBY atau hanya mengatasnamakan mantan presiden ke-6 itu? Akan terbuka kebenarannya. Dengan adanya laporan pihak SBY ke Barreskrim, rasa penasaran Antasari dan harapan untuk mengungkapkan siapa dalang yang dianggap mengkriminalisasi kasusnya bisa terungkap. Apakah SBY benar terlibat dalam kasusnya dan hanya berprasangka dari Antasari saja dengan menghubungkan kejadian-kejadian sebelum dia dijadikan tersangka? Strategi ilmiah, dan inilah yang sedang dimainkan oleh Antasari. Melaporkan kejanggalan-kejanggalan pada Barreskrim atas kasus yang menjeratnya tanpa menyebut nama pelaku yang dicurigainya dan memancing SBY melaporkan omongannya agar nanti bisa dihadap-hadapkan untuk mengklarifikasi tuduhannya tanpa harus membuat laporan sendiri. Walaupun Antasari mengklaim memiliki saksi atas kedatangan Haritano, tapi dirasa tidak kuat dijadikan sebagai bukti terkait pembicaraan mereka berdua.
Andai Haritano memang benar mendatangi rumahnya, saksi-saksi ini pun dipastikan tidak mengetahui isi pembicaraan yang dilakukan mereka berdua. Pembuktiannya pun menjadi lemah dan akan mudah disangkal oleh pihak Haritano. Bila dalam pemeriksaan nanti ketiga pihak dihadirkan untuk dimintai keterangan dan kemungkinan hingga sampai persidangan, rasa penasaran Antasari pun akan terobati. Mengetahui kejelasan kasusnya, apakah ada rekayasa dari orang-orang yang dicurigainya selama ini. Sekali tepuk dua nyawa, di satu sisi minta kejelasan proses pengadilannya soal barang bukti yang hilang bisa diproses kembali, dan sisi lain untuk membuka apakah orang-orang yang disebut benar-benar terlibat dalam kasusnya. Resiko pun sepertinya sudah diperhitungkan. Andai tuduhan pada SBY dan Haritano tidak terbukti, ancaman hukuman pidana atas fitnah dan pencemaran nama baik tidak begitu berat. Mati pun dia rela, seperti yang dikatakannya, apalagi cuma mendekam di penjara beberapa bulan saja. Pemilihan waktu saat Antasari mengungkapkan keterlibatan SBY dan Haritano tidak ada motif politiknya sama sekali. Ini hanyalah masalah timing saja. Melihat SBY yang memang lagi banyak permasalahan dan ada kepentingan dengan majunya Agus di Pilkada, dianggap sangat tepat. SBY memang dikenal begitu reaktif merespon sesuatu jika menyangkut pribadi atau keluarganya. Pancing yang diumpan pun segera disambut pelaporan atas dirinya.